Shalom. Salam sejahtera dan selamat datang di Gereja Maranatha. Kami bersyukur atas kesempatan tidak berkumpul dan beribadah bersama di ruangan ini ataupun online. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In everything we give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Apapun yang sedang kita alami, mari bersyukur di dalam Tuhan Yesus. Dia tahu kesusahanmu, Dia mengerti penderitaanmu, dan Dia sanggup untuk melakukan mujizat untuk saudara. Marilah kita buka kebaktian ini dengan lagu Ku Bersyukur. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar kami datang membawa berbagai cerita hidup dalam seminggu ini. Ada yang datang dengan kelelahan, kurang sehat, bahkan kurang percaya, takut menghadapi pergumulan hidup, kekhawatiran, namun ada juga dengan kemenangan. Apapun kondisi hati kami saat ini Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sanggup memulihkan dan menyegarkan jiwa kami kembali melalui ibadah raya hari ini. Tuhan juga memberkati pemimpin pujian, berkat sinar, pemusik, dan semua jemaat-Mu yang hadir. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, agar firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasai atmosfer tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan, dan patahkan setiap kuasa kegelapan atau gangguan yang mencoba memecah belah fokus kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah raya ini. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.
Kalau saudara bisa berdiri, saya persilakan untuk berdiri. Berdiri yang Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Marilah kita dengarkan lagu ini. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Itulah yang
Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itulah kesukaan kita. Mari bersukacita bersama-sama Bapak Ibu dan berikan salam damai pada umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Let's give one another brothers and sisters. Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Diskusi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan akan ditaburkan oleh pendeta musiko Konili. Marilah kita menyanyikan Oh the glory of your presence. Mulianya hadirat.
Mari kita berdoa. Betapa indahnya ya Tuhan berada di hadirat Tuhan. Betapa indahnya untuk kesempatan boleh memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah dalam hidup kami. Betapa indahnya ketika kami pun boleh duduk tenang di bawah kaki-Mu, mendengar Tuhan menyatakan isi hati-Mu untuk kami sekalian. Bapa, kami rindu Tuhan melayani tiap-tiap kami. Engkau mengenal tiap-tiap kami dengan nama-nama kami, dan Engkau tahu persis pergumulan kami. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Demikian juga kami membawa di dalam doa untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir pada saat ini. Apakah mereka sedang berada di dalam perjalanan keluar kota, di tempat pekerjaan, dalam kesibukan, dalam keluarga, atau karena kelemahan fisik mereka tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, atau sedang terbaring di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau mengenal mereka satu persatu. Kiranya sebagaimana Engkau melawat kami pada siang hari ini, lawatan Tuhan melalui kehadiran Roh-Mu juga berlaku bagi teman-teman kami di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa, ini kami. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup. Yang berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, pada siang hari ini ada kesempatan kembali bagi kita untuk boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang ditetapkan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini adalah dari keluhan menuju pengharapan. From complaints to hope. Dari keluhan menuju pengharapan. Sebelum kita bersama-sama melihat lebih jauh, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang pertama sampai dengan 14. Kalau bisa ditampilkan di sini, Bapak Ibu juga membaca di dalam buletin yang ada di tangan kita masing-masing. Kita akan membaca berbalasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Ya, demikian kita berbalasan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Hai-Hirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah kepada mereka, apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya.
Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus memimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mereka mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Israel bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah hari ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 merupakan salah satu teks yang paling dramatis di dalam Perjanjian Lama. Karena dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, Israel baru saja keluar dari perbudakan Mesir. Mereka baru merayakan kemerdekaan. Mereka bebas, rantai lepas, ya, jiwa bebas. Tapi baru saja mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Di depan mereka terhampar Laut Merah, Laut Teberau. Di belakang mereka, tentara Fir'aun mengejar mereka, lengkap dengan senjatanya. Dan di kanan kiri mereka terkurung padang gurun. Mereka dikepung oleh padang gurun dan mereka berada dalam situasi terjepit. Kalau Warkop mengatakan maju kena, mundur pun kena. Ke kiri tidak bisa, apalagi ke kanan. Nah, Bapak dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa justru dalam situasi seperti itu kita melihat bahwa mereka mengeluh, mereka komplain, mereka meratapi dirinya dan berada dalam situasi yang tidak mudah. Pertanyaan yang hendak kita lihat bersama-sama untuk kita pikirkan ialah mengapa kita mengeluh? Why we are complaining? Mengapa kita mengeluh? Kalau kita melihat dalam peristiwa yang kita lihat di sini ialah hal yang pertama, alasannya ialah ketika fokus perhatian, pandangan, perspektif kita berubah dari Tuhan kepada pergumulan, dari Allah kepada masalah, maka di situ kita akan mulai mengeluh terhadap situasi yang kita hadapi. Padahal ayat-ayat tadi sudah mengatakan dalam ayat yang pertama misalnya, dengan jelas ada firman Tuhan yang membekali mereka. Ada arahan, ada guidance dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Artinya ketika mereka berjalan maju, bukan tanpa firman Tuhan. Ketika mereka berjalan maju, bukan tanpa janji Tuhan. Ketika mereka berangkat menuju tempat yang mereka hadapi saat itu, mereka bukan
Bukan mereka yang memilih perjalanan itu, tetapi Tuhan yang menuntun dengan firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan. Sehingga ketika sampai saat di dalam posisi di Pi-hahirot, di depan Laut Tebrau, di belakang tentara Mesir, itu bukan pilihan mereka. Itu adalah pilihan Tuhan. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, yang terjadi ialah mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Mereka tidak lagi fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi mata mereka mengalihkan diri kepada masalah yang mereka hadapi. Coba kita memperhatikan masalah apa yang mereka hadapi. Masalah yang mereka hadapi adalah dikatakan di sini, yang paling utama ialah mereka bertemu dengan jalan buntu. Bertemu dengan jalan buntu. Saudara pernah mengemudikan mobil kan? Sudah dikasih detour ke kanan, detour ke kiri, ya. Kemudian sampai pada satu poin ada jalan no exit. Kita bertemu dengan jalan buntu. Kita nggak tahu mau pergi kemana. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa mereka menghadapi persoalan yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, padahal baru saja mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan. 10 tulah di Mesir. Kemenangan yang mereka hadapi. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan selama 400 tahun. Sekarang mereka lepas dari perbudakan itu. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena mujizat yang mereka alami. Betapa mudah dari mujizat kepada komplain. Dari mujizat kepada keluhan, dari Tuhan kepada pergumulan. Nah, saya kira persoalan seperti ini bukan hanya persoalannya umat Israel. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami persoalan yang sama. Baru saja kita mengalami pertolongan Tuhan. Baru saja kita pulang dari gereja mendengar janji Tuhan. Mulai perjalanan pulang, kita dipertemukan dengan persoalan. Lalu apa yang baru kita dengar, tiba-tiba kabur di tiup angin dan kita lupa. Atau kita lebih fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Dan kita kemudian tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan itulah yang terjadi pada Musa. Ya, pada bangsa Israel. Mereka mengalihkan fokusnya yang tadinya kepada Tuhan dan sekarang kepada persoalan. Ketika kita memfokuskan diri lebih kepada persoalan, seringkali di situ yang menjadi persoalan awal di mana kita mengungkapkan keluhan kita. Keluhan Israel bukan sekadar kata-kata emosional. Tetapi itu merupakan cermin dari kondisi spiritual rohani, dari kejiwaan mereka. Dan seringkali itu menjadi cerminan bagi kita semua. Ketika bangsa Israel melihat Fir'aun mendekat dengan tentara yang terlatih, tentara yang terpilih, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Masing-masing lengkap dengan perwiranya. Alkitab mencatat, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Ketakutan menguasai hati mereka dan membuat mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam ilmu kejiwaan itu ada yang disebut dengan defense mechanism.
Ketika kita terjepit, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita lari, yaitu kita flight, ya, kita lari, kita flee, lari, atau kita fight, atau kita berjuang dan menghadapi persoalan. Jikalau kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menghadapi, biasanya kita terjadi sesuatu yang disebut dengan freeze. Dan pada waktu freeze inilah keluhan muncul, omelan muncul, marah-marah muncul. Karena apa? Kita kehilangan kendali. Kita kehilangan kontrol. Kita kehilangan, tidak mampu lagi menguasai situasi, sehingga satu-satunya cara yang bisa kita lakukan bukan lari, bukan menghadapi, tetapi yang gampang, yang kelihatan dong, yang dipersalahkan ya. Yang gampang, yang kelihatan dong, yang dijadikan kambing hitam. Yang gampang, yang dekat dong, yang bisa diomeli. Karena apa? Sesungguhnya kita sedang kehilangan kontrol atas situasi yang kita hadapi. Dan itu yang terjadi pada bangsa Israel. Dan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-10, ya, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa. Jadi ada dua hal yang kita lihat ketika panik ya. Yang pertama, mereka berseru kepada Tuhan. Ini sebuah respon rohani ya, kelihatannya. Mereka berdoa. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka datang berseru-seru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi respon keduanya, juga mereka mengeluh, komplain kepada Musa. Karena Musa yang kelihatan. Musa adalah pemimpinnya, pemimpin rohani. Sehingga yang tidak kelihatan berseru-seru, tetapi yang kelihatan yang diomeli, yang dapat omelan. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak. Dia menghadapi sakit, divonis dokter dia akan mati dalam waktu 3 bulan. Tetapi yang terjadi ialah sebelum dia mati, istrinya, satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa, anak-anaknya sudah jauh di luar kota, yang menjadi perawat, yang merawat dia, yang memberikan makan dia, yang memperhatikan dia, tiba-tiba kena heart attack dan istrinya dipanggil Tuhan dulu. Ketika saya bertemu dengan bapak ini, ya, dia marah sekali sama Tuhan. Tetapi kan Tuhan nggak kelihatan. Why me? Kenapa istriku yang dia panggil duluan? Kenapa dia yang harus mati? Padahal saya lah yang harus mati. Kenapa dia harus dipanggil duluan? Dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi karena Tuhan yang nggak kelihatan, saya ini kan dianggap sebagai wakilnya Tuhan. Kepada siapa omelan dan amarah itu diberikan? Ya kepada yang kelihatan, kepada wakilnya Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Musa. Dan bukankah ini yang seringkali terjadi pada kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dimanapun kita jumpai. Yang kelihatan gak bisa disalahin, yang kelihatan yang diomel-omelin. Kamu sih yang ngambil keputusan waktu itu kan, dalam rapat ini ya, rapat berdebat itu, kemudian kita mau adakan acara, kemudian acara gak bisa berjalan, yang gampang disalahin siapa? Ketua panitia. Diomelin dia. Di dalam pelayanan, kalau pelayanannya nggak maju, pelayanannya yang kurang semangat dan ini, siapa yang diomelin?
Wah, pemimpin jemaatnya, kalau ada pendeta-pendetanya, kalau ada ketua majelisnya. Karena apa? Mereka wakilnya Tuhan. Dan itu yang terjadi. Siapa yang diomelin? Musa. Dikatakan dalam ayat yang tadi, lalu mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Ini bagian berikutnya. Oh, sorry, next. Ya, mereka itu mengeluh karena terjebak pada masalah. Itu yang disebut dengan romantisme masa lalu, past romanticism. Mereka datang kepada Musa, emangnya nggak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini? Coba kalimat berikutnya yang kita lihat di sini. Dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau, siapa? Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Jadi kalau kita terkepung, kalau kita berada di dalam jalan buntu ini, bukan salahnya siapa-siapa, salahmu Musa. Kenapa kamu yang mimpin? Kenapa kamu yang ambil inisiatif untuk kita pergi ke sini? Kenapa kamu? Kemudian dilanjutkan lagi. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami? Sekali lagi. Apa yang kamu perbuat? Kemudian, dengan membawa kami keluar dari Mesir. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Ini yang lebih parah lagi dikatakan ini. Lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Itu sebuah keluhan yang kompleks sekali. Jadi Bapak-bapak, kalau kita berada di dalam situasi yang sulit, kemudian kita menghadapi financial hardship, ya, kita menghadapi persoalan, kemudian kita menghadapi masalah, siap-siap kalau kita disalahkan, ya. Siapa yang salahkan? Mungkin istrinya dulu, ya, atau mungkin anak-anaknya. Papa sih, ya. Atau kalau enggak ya ibu-ibu juga kan nggak dengar sih apa yang saya bilang, nggak dengar sih apa yang saya usulkan. Kamu sih maunya sendiri. Ini merupakan problem spiritual ketika iman kita belum terbentuk. Persoalannya karena mereka melihat masalah lebih besar daripada Tuhan sendiri. Gagal fokus. Mereka melihat Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan mereka tidak lagi melihat Tuhan yang berkuasa di dalam hidup mereka. Keluhan muncul ketika mata rohani mereka tertutup oleh ketakutan. Mereka menafsirkan situasi tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi kalau ada orang datang mengeluh, ya, ada orang datang curhat, ada orang datang menceritakan pengalaman pahitnya kepada kita, dengar aja dulu, ya, dengar aja. Dan itu, by the way, adalah salah satu strategi counseling yang bagus, yang disebut dengan ministry of presence atau active listening. Karena kita sebagai counselor atau kita sebagai teman sekerja dan sebagai pelayan seringkali kita mau kasih resep duluan, ya. Belum selesai ceritanya kita langsung kasih tembak, ya. Kamu sih nggak begitu, kamu sih kurang begini, kamu sih kurang begitu. Enggak, denger aja dulu. Denger aja. Dan ketika kita mendengar, ketika kita melihat, coba tanyakan sesuatu di semua cerita yang sudah engkau ceritakan. Terima kasih ya kamu sudah sharing, ya. Terima kasih ya kamu sudah
membagikan pengalaman hidupmu ya. Terima kasih ya, kamu sudah menyampaikan unek-unekmu. Lalu tanyakan, di manakah Tuhan di dalam semua yang kau telah ceritakan? Where is God in this picture? Dan itulah yang terjadi pada situasi yang dihadapi oleh Israel. Orang-orang ini mengeluh, bernostalgia pada masa lampaunya. Mereka melihat keadaan di Mesir seakan-akan lebih baik. Mereka kehilangan arah dan mengalihkan masalah lebih besar daripada Tuhan yang berdaulat atas masalah. Kalau boleh dipakai istilah begini, mereka secara fisik sudah keluar dari Mesir, tetapi dalam hati mereka, Mesir belum keluar dari dalam hati mereka. Mengerti maksud saya? Secara fisik, mereka sudah keluar dari Mesir, sudah keluar dari persoalan, sudah keluar dari perbudakan. Tetapi jauh di dalam hati mereka, jauh di dalam hati mereka, Mesirnya belum keluar. Perbudakannya belum keluar. Kontrolnya belum keluar. Sehingga itu yang mengalihkan perhatian mereka. Mereka lebih melihat persoalan lebih besar dari Tuhan yang membawa mereka keluar dari persoalan itu. Sehingga mereka katakan, bukankah lebih baik kami menjadi budak di Mesir? Kan dulu di Indonesia lebih mudah, ya, lebih gampang, lebih kita kan di Indonesia lebih kan kita membandingkan antara masa lalu dan masa kini, dan kita mulai mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain, kita komplain, kita mengeluh. Mereka merasa lebih nyaman dengan penderitaan. Mereka merasa lebih nyaman dengan berbagai masalah yang mereka hadapi di Mesir. Dan ini yang disebut dengan zona nyaman yang bisa menjadi penjara rohani. Mereka merindukan kepastian dan rasa aman yang palsu. Keluhan sebenarnya merupakan upaya bagi mereka untuk mengambil kembali kontrol yang pernah mereka miliki. Minggu lalu itu kita merenungkan firman Tuhan di dalam kelompok kecil. Satu ayat yang mengatakan begini, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Set apart Christ in your heart as Lord. Dan ini sebenarnya di dalam formasi rohani, formasi spiritual, adalah pergumulan setiap orang dalam kehidupan ini. Yaitu siapa yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Seringkali kita mau menjadi tuan kecil atas persoalan kita. Seringkali kita mau menjadi tuan kecil atas pasangan kita. Seringkali kita mau menjadi tuan kecil atas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Seringkali kita mau menjadi tuan kecil atas masalah yang kita hadapi. Dan kita pikir, sayalah yang punya kontrol atas masalah. Dan ketika kita merasa lepas kontrol, di situ komplain muncul. Di situ persoalan terjadi. Dan firman Tuhan mengingatkan kembali di dalam bagian 1 Petrus itu, mengatakan bahwa kuduskanlah Kristus, set apart Christ as Lord. It's not you who is the one who is in control over your life. Bukan kita yang pegang kontrol atas masalah. Bukan kita yang pegang kontrol atas suami. Bukan kita yang pegang kontrol atas istri. Bukan kita yang pegang kontrol atas pelayanan. Tuhan yang pegang kontrol atas setiap persoalan kita. Dan kita ini hanyalah pelayan-pelayanannya. Beberapa waktu yang lalu ketika anak kami berkunjung ke rumah, dia
mencoba untuk mendemonstrasikan Teslanya. Dan saya diminta untuk duduk di setir untuk mengemudikan motor. Saya kaget sekali, nggak enak ya orang kalau nggak kehilangan kontrol ya. Kan sekarang kita bisa duduk diam dan jadi manis-manis sebagai raja yang mengendalikan semuanya itu komputer. Kita bisa type 1387 West 9th Street, San Bernardino, California 92411, dan kita duduk. Tesla membawa kita pergi sampai di rumah, sampai parkir. Tetapi kalau kita nggak terbiasa, yang kita biasa pegang kontrol, pegang kendali, wah itu nggak mudah. Kita bisa duduk di sana kaget-kaget, ya, kaget-kaget. Kita nggak bisa tidur. Nah, acap kali yang terjadi dalam hidup ini adalah kita mau pegang kontrol atas semuanya. Dan ketika kita lepas kontrol, di situ kita mulai ngomel, mulai komplain. Kok bukan saya yang mengendalikan? Kok bukan saya yang mengambil keputusan? Kok bukan saya yang melakukan semuanya? Kok bukan saya? Dan bagian yang terakhir ini, kita melihat bagaimana Musa mengajar orang Israel to let it go in the hands of God. Untuk belajar menaruh kendali itu kepada Tuhan. Let it go in the hands of God. Artinya an acknowledgement, satu kesadaran, satu pengakuan. I am not the Lord. I am not the master over my life. I am not the one who is in control over the situation, over the circumstances. He is the one who is in control over our situation. Saya bukan yang mengendalikan situasi ini. Kalaupun saya berada di tengah situasi yang buntu sekalipun, jalan buntu sekalipun, saya bukan yang mengendalikan situasi ini. Harus di-switch. Meyakini bahwa sampai pada poin ini, Tuhan yang membawa saya pada poin ini. Dan jikalau Tuhan yang membawa saya pada poin ini, walaupun di depan ada laut merah, walaupun di kiri dan kanan ada padang belantara, walaupun di belakang dikejar dan dikepung oleh bala tentara Fir'aun dengan lengkap dengan senjata dan keretanya. Maju tidak bisa, mundur apalagi, ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Kemana? Ke atas bisa. Sehingga Musa mengatakan begini, berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan ayat 14 mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Orang mengeluh karena mereka belum belajar untuk menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan sendiri. Musa mengajak bangsa Israel, let it go. We are here because of God's word. We are here because of God's guidance. Kita ada di sini karena firman Tuhan. Kita ada di sini karena tuntunannya. Kita ketemu dengan jalan buntu. Ya mari kita serahkan kembali kepada Tuhan. Saya mendengar salah satu teman dari kita dalam persekutuan kita sedang berada di rumah sakit. Non-responsive. Pada saat seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita juga. Karena itu janjinya. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu
Dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kamu. Tidak ada cara lain. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan kecuali kita belajar untuk let him go in the hands of God. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam dan melalui kehidupannya. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan mujizatnya sampai dengan hari ini. Saya percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Satu kali seorang perwira datang kepada Yesus. Dia mengatakan begini, Tuhan, gak usah repot-repot engkau datang ke sana. Katakan sepatah kata saja, maka anakku akan sembuh. Wow. Jadi ada juga kesembuhan yang Tuhan bisa lakukan dari tempat jauh. Ya. Katakan sepatah kata saja. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama meyakini bahwa Tuhan sanggup untuk mengatakan sepatah kata saja. Dan kita percaya Tuhan menyatakan mujizatnya untuk Kohanim. Tuhan berfirman, ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan mengatakan ya, ya. Kalau Tuhan mengatakan tidak. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada satupun kekuatan yang bisa membukanya. Kalau Tuhan buka pintu, juga nggak ada satupun kekuatan yang sanggup menutupnya. Dan itulah yang diimani oleh Musa sehingga mengatakan, jangan takut. Pada waktu kita berada di tengah situasi yang kalut, kita ingin mengeluh, mari kita belajar menerusnya, tarik nafas dalam-dalam. Lalu lepas dan rasakan kehadirannya. Dia hadir dalam situasi yang pelik sekali. Sehingga tatkala kita mau komplain, kita menyadari, oh saya tahu, saya nggak punya kendali atas situasi ini. Tuhan yang punya kendali. Tuhan, mari, Engkau yang bekerja. Jangan buru-buru noleh ke kiri atau noleh ke kanan, yang kelihatan, yang bisa gampang kita jadikan kambing hitam. Makanya kalau kita pergi ke pasar, yang kita jumpai hanya kambing putih. Ini hanya gurauan. Karena apa? Kambing hitamnya sudah kita salahin terus ya. Belajar berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya. Tuhan, aku tidak mampu. Kenapa kami berada dalam situasi ini? Tetapi aku percaya, walaupun aku melihat jalan buntu, Tuhan sanggup membukakan jalan saat tiada jalan sekalipun. Let it go in the hands of God. Pada waktu kita belajar untuk let it go, pada waktu kita menggenggam rasa dengki, menggenggam rasa pahit hati, menggenggam rasa kekecewaan, menggenggam rasa ketidakmengertian, menggenggam kekalutan. Saudara, mari kita belajar untuk let it go. Just let it go in the hands of God. Dan biarkan Tuhan yang bekerja. Maka kita akan menemukan, kamu diam saja. Be still and know that I am God. Tenanglah, diamlah, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita bukan pengendali atas kehidupan. Kita bukan pengendali atas situasi yang kita hadapi. Kita bukan pengendali atas setiap peristiwa dan kesulitan yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Tuhan yang punya kendali. Pada waktu kita mencoba untuk menariknya dan kita mencoba untuk mengendalikannya, di situ peperangan terjadi dan tarik-menarik antara Tuhan dan kita terjadi, sehingga kita komplain, kita mengeluh, kita ngedumel, kita grumbling, karena kita pikir I am the one who is in control, I am the one who is in charge, I am the master, saya Tuhan. Hari ini
firman Tuhan mengajar kita. Sebagaimana Musa berseru kepada bangsa Israel, firman Tuhan juga berseru untuk kita, untuk saudara dan saya. Jangan takut. Berdirilah tetap, lihat keselamatan yang dari atas, yang dari Tuhan, yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan telah dipaparkan dan kami belajar dari kegagalan umat-Mu Israel yang komplain kepada pemimpin mereka, Musa, yang sesungguhnya mengeluh dan mengekspresikan kekecewaannya kepada Tuhan sendiri, yang sudah memerdekakan dan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Hari ini kami belajar sesuatu yang sangat penting di dalam hidup ini. Karena pengalaman demi pengalaman dalam kehidupan kami, masalah demi masalah yang kami jumpai dalam kehidupan ini, sesungguhnya di balik semuanya tangan Tuhan sedang dan sementara bekerja, berkarya di dalam hidup kami dan membentuk kami, membentuk iman kami, supaya kami semakin melekat kepada Tuhan. Bapa, ajar kami untuk belajar menyerahkan segala sesuatu tiap-tiap saat kembali kepada Tuhan, dan menyadari bahwa Engkaulah yang berotoritas atas hidup kami, atas setiap masalah, atas setiap pergumulan yang kami jumpai di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Karenanya hari ini kami juga menatang di dalam doa untuk hamba-Mu yang kami kasihi, Kohandi. Tuhan, secara manusia kami sadar bahwa dia berada dalam situasi yang tidak mudah dengan kondisi kesehatannya. Tetapi satu hal yang kami percaya dan kami yakin, Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa. Jikalau hamba-Mu Tuhan izinkan melewati masa-masa seperti ini pun, kami percaya Engkau berdaulat atas kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendemonstrasikan kuasa-Mu lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Jikalau Tuhan menghendaki hamba-Mu ini kembali sehat, segar, tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menghambatnya. Dia akan bangkit kembali dan mengalami kekuatan yang baru dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Karenanya ya Tuhan, kami berdoa bersatu hati pada hari ini juga, sepakat meminta dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa hari ini juga menjamah dia dan memberikan kesembuhan kepadanya. Tetapi jikalaupun Tuhan menghendaki lain, Tuhan kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu rencana Tuhan digenapi dan Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Karenanya ya Tuhan, kami tunduk, menyerahkan diri dan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terpujilah Engkau Bapa di surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Musiko atas firman-Nya yang begitu indah. Dan marilah kita terus bersandar kepada Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat saya undang berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, please be seated. Selanjutnya saya persilakan saudara Alice untuk memimpin doa syafaat. Terima kasih buat Pak Musiko atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari kita bersama-sama untuk berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu kepada setiap kami, di mana kami bisa melihat pemeliharaanmu Tuhan selama seminggu ini. Dan terima kasih kami boleh bersama-sama di sini ya Tuhan, berfellowship seperti yang Engkau perintahkan ya Tuhan, untuk tidak meninggalkan pertemuan dengan saudara kami seiman. Terima kasih juga ya buat Pak Musiko yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tetap mendoakan ya Tuhan pekerjaan Tuhan yang melalui Pak Musiko, dimanapun Pak Musiko Engkau pakai sebagai chaplain ya Tuhan, biarlah menjadi berkat, juga menjadi terang. Engkau Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Pak Musiko, siapapun yang dia Pak Musiko beliau layani ya Tuhan, biarlah Pak Musiko bisa menjadi terang dan membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau untuk mengenal Engkau. Demikian juga keluarga dan anak-anaknya ya Tuhan, diserahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak akan membiarkan, You never leave us nor forsake us ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semua rancangan-rancangan yang Kau berikan kepada kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan, yang memberikan kami hope and a future. Terima kasih juga ya Tuhan, kami mengaminkan doa untuk Kohandi yang sudah disampaikan oleh Pak Musiko. Dan kami percaya yang terbaik akan terjadi buat Kohandi. Sementara itu ya Tuhan, beri kekuatan kepada Cilian dan keluarga, beri damai sejahtera, karena You are still in control ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan banyak minggu ini banyak kejadian yang it's really sad, di mana kita kehilangan Tante Olga yang sudah Kau panggil pulang. Tapi ya Tuhan, ini adalah perpisahan sementara, di mana suatu saat kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di dalam Kristus. Kita mendoakan untuk Jenny yang bergabung atas berpulangnya Tante Olga. Demikian juga Liana yang baru saja kehilangan John ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau beri mereka ya Tuhan penghiburan dan kekuatan damai sejahtera dalam Kristus. Demikian juga dengan Irene, terima kasih ya Tuhan, surgery berjalan dengan lancar, di mana dia sekarang dalam recovery dan rehab. Kami menyerahkan ya Tuhan proses recovery-nya, biar dia boleh kembali pada normal lagi ya Tuhan, dan suatu saat bisa berkumpul bersama kami. Demikian juga tim ya Tuhan yang bersama-sama dengan Irene sekarang. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan para senior yang ada di sini, yang belum sempat, yang tidak sempat bersama-sama dengan kami. Buat Tante Liliana, Tante Irene, Tante Yuliana, Tante Liana, dan juga Pak Sukianto, dan senior-senior lainnya Tuhan yang tidak kami sebutkan. Engkau tilik mereka ya Tuhan di masa tua mereka, biar mereka tetap setia dan menjadi panutan bagi kita yang muda-muda ya Tuhan. Mereka pernah muda dan sekarang mereka sudah tua, tapi Engkau tetap memelihara mereka. Kami juga menyerahkan pengurus Maranatha ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Kau mereka beri mereka hikmat untuk setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, hanya dari Engkau saja, dan nama-Mu dipermuliakan melalui Maranatha.
Kami juga menyerahkan ya Tuhan teman-teman kami, saudara kami yang mencari pekerjaan, biar Engkau sendiri ya Tuhan memberi mereka pekerjaan yang cocok, dan biar minggu mereka boleh off dan boleh bersama-sama dengan kami. Demikian juga yang mereka mencari status ya Tuhan. Oh Tuhan, banyak teman-teman kami yang ketakutan untuk keluar dengan situasi sekarang ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau Engkau mau mereka tinggal di sini, Engkau akan memberi jalan buat mereka ya Tuhan. Tiada hal yang mustahil buat Engkau. Kami juga menyerahkan keadaan di Indonesia ya Tuhan, di mana isu-isu terjadi, bahwa isu-isu mengenai kejadian 98 akan terjadi. Oh Tuhan, Kau beri hikmat kepada pemimpin negara. Demikian juga mahasiswa yang akan demo ya Tuhan. Biar mereka, Kau beri mereka hikmat juga ya Tuhan untuk pengetahuan, dan juga orang-orang yang akan menunggangi kejadian ini ya Tuhan, yang akan merusak NKRI. Kau belas kasihan kepada negara ini ya Tuhan. Biarlah Kau lindungi juga ya Tuhan anak-anak kami yang ada di sana. Kau jaga mereka ya Tuhan. Biarlah kami meminta kejadian yang sudah 98 tidak terjadi lagi ya Tuhan. Belas kasihan-Mu kepada negara itu, Indonesia yang kami tinggalkan, saudara-saudara kami yang masih ada di Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga menyerahkan revival untuk Indonesia. Dan biarlah makin banyak orang membuka mata mereka ya Tuhan, di mana Engkau adalah jalan satu-satunya, di mana Engkau adalah jalan lurus ya Tuhan kepada Bapa ya Tuhan. Tiada jalan lain. Kami juga mendengarkan, terima kasih ya Tuhan, kami yang ada di sini is a privilege. Kami bisa tinggal di sini. Kami juga menyerahkan pemimpin negara yang ada di sini ya Tuhan. Biar Engkau sendiri memberi hikmat. Setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, mereka boleh rasa takut akan Engkau. Oh Tuhan, kami terima kasih buat kami yang sudah tinggal di sini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Dan Engkau sendiri ya Tuhan yang membuka jalan buat mereka mengenal Engkau ya Tuhan. Mereka yang dekat, biar kita sebagai keluarga saudara ya Tuhan boleh memberitakan Injil. Yang jauh ya Tuhan, Engkau akan pertemukan mereka ya Tuhan dengan orang-orang yang bisa membawa mereka kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan doa kami ini ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Di dalam nama Yesus, sekali lagi kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur pada Allah melalui persembahan kita yang akan dilayani oleh George. Sembari persembahan diedarkan, akan ada beberapa penyanyi yang menyanyikan tiap langkah.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kesempatannya diberikan pada hari ini. Terima kasih atas kasih setiamu yang tak pernah habis-habis. Saat ini kami membawa sebagian dari berkat yang Kau telah berikan sebagai persembahan syukur. Kalau kita ada di sini saat ini, itu bukan karena gagah kami, bukan hebat kami, bukan kuat kami, ini karena kasih setiamu Tuhan. Kiranya Kau pakai persembahan ini yang berguna untuk pelayananmu, untuk perluasan kerajaan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum sempat memberi, serta mampukan kami untuk terus berbagi, karena kasih-Mu terus mengalir, memberi dan memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Shalom. Welcome back, Hari yang dari Indonesia. Itu kesaksian nanti minggu depannya. Dia sakit di sana ternyata. Iya. Lalu kita ada teman baru, boleh kenalan? Siapa? Bapak dan Ibu? Oh, Corona, ya. Tante Lina ya. And ya, lama nggak ketemu. Amelia, Melissa, sorry, Melissa dan siapa? Adiknya? Oh, sorry, Sansan, Melina dan Melissa. Sorry, Sansan, Melissa. Ini kok saudaranya awet muda Pak Santo ini ya. Kembarannya siapa adik itu? Samuel Immanuel. Nice to meet you ya. Sansan, Melissa dan Immanuel ya. Wah, nama-nama Bible ya. Hah? Oh, kalau Reseda ini Tante Christine dan Lily ya, dan Diana ya. Tuhan mengunjungi kita, dan kita berharap minggu depan juga terus beribadah bersama kita ya. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ipi Dali. Lalu seperti biasa hari Rabu ada fellowship, pendalaman iman hari Rabu ini bersama Pastor Ipi Dali, bukan Pastor siapa? Pak Dedi Stendi ya, Pak Dedi Stendi. Judulnya tentang disiplin rohani bagian kedua ya, jadi tidak ada rekaman, jadi ikutan ya ke sana atau melalui Zoom. Lalu minggu depan adalah Hari Bapak. Minggu depan Hari Bapak, acaranya sementara adalah lomba membuat bacang khusus untuk bapak-bapak. Jadi nanti disediakan itunya, isiannya dari Malang ya.
Lalu nanti Cik Foni ngajarin cara itunya, ngikatnya. Nah, gitu. Jadi nanti ada hadiah kecil juga. Yang menang dapat hadiah kecil. Ya, kalau kami ke Israelnya harus minggu ini, harus bulan ini. Besar itu. Karena lagi itu kan lagi ramai ya Israel sekarang. Ya. Dan juga mengenai apa namanya, minggu ini terakhir untuk pesan kalau mau itu makanan. Ya, misalnya mau pesan Indomie tapi harus ada minim belinya minim 1 box. Nah, minim beli 1 box, nanti boleh share sama janjian sama siapa gitu, bareng-bareng gitu, untuk karena kita belinya harus 1 box, karena kita nggak nyetok. Nah, jadi kan tahu tuh barang-barang Empire, ada Indomie, ada kacang. Saya beli kacang 1 box. Kalau mau beli dari mau share sama saya kacang boleh, mie juga boleh, Indomie, pop mie, ya. Jadi minggu ini terakhir ngomong sama Cik Foni atau Debbie atau Lily. Nanti hari Jumat Jimmy katanya mau ngambil ya, di mana, di Ontario. Terima kasih untuk Jimmy kesediaannya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita menerima berkat benediction from Pastor Mustafa Ponirin, marilah kita bangkit berdiri menyanyikan lagu terakhir, Maranatha, Maranatha. Mari kita memasuki minggu yang baru ini dengan pengharapan yang tertuju terus dan tetap senantiasa kepada Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Bapa di surga, penghiburan, kekuatan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu teduh.